Satu, semua peserta diharapkan menambah tampilan Zoom dengan format nama spasi instansi. Yang kedua, semua peserta Zoom diharapkan mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi. Nomor tiga yaitu pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau bertanya langsung di kolom chat. Dan yang terakhir, link presentasi akan kami bagikan di akhir acara. Mungkin langsung saja kita ke acara inti. Sebelum memasuki acara inti, izinkanlah saya memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah Insinyur Ahmad Arif Darmawan STMT, merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang pertanian dan lingkungan yang memiliki perhatian besar terhadap pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya sarjana agroteknologi di Universitas Jenderal Sudirman yang menjadi dasar keahliannya dalam analisis dan pemodelan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, peternakan, dan perairan. Kompetensi beliau tersebut diperkuat melalui pendidikan magisternya di ilmu tanah di Universitas 11 Maret, program profesi insinyur keteknikan pertanian di Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta magister ilmu lingkungan di Institut Teknologi Jakarta. Saat ini, beliau sedang menempuh program doktor ilmu pertanian dengan konsentrasi pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan. Selain aktif dalam berbagai organisasi profesi, beliau juga secara konsisten mengembangkan riset dan publikasi ilmiah di bidang pemodelan sistem serta pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan. Beliau juga merupakan salah satu penulis di CV Karya Buku dan Jurnal Indonesia yang bergabung dalam buku kolaborasi yang rencananya insya Allah akan sebentar lagi akan terbit. Kita sapa Bapaknya. Halo Pak, apa kabar? Oke Mas, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Ya. Sudah siap Pak untuk memaparkan materinya pada sore hari ini? Oke Mas, siap. Ini Oke. santai aja ya Mas, sharing-sharing Iya. aja lah tentang perdagangan karbon. Oke Pak. Boleh Nggak Pak. ujian Mas. Lanjut Pak. Oke, Boleh. oke, ya. Izin share ya, Bapak Ibu semua. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim dari CV Karya Buku dan Jurnal yang telah memfasilitasi untuk sharing-sharing mengenai carbon trading ini. Kebetulan saya lebih mendalami di gas rumah kaca itu dari S1, lanjut S2 tentang karbon dioksida, S3 ini karbon karbon dioksida lagi, S2 ini ambil S2 lagi untuk memperkuat ilmu lingkungannya. Gitu. Ya. Ini kita akan membahas, izinkan saya ya, untuk sharing mengenai carbon trading sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim. Nah, ini eksplorasi mendalam ya tentang mekanisme perdagangan karbon sebagai solusi berbasis pasar untuk mengatasi krisis iklim global dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kadang kan kita bingung, kita ingin melakukan kegiatan yang berbasis lingkungan, tapi uangnya dari mana? Apakah dari istilahnya apa? Sumbangan, sukarela dari masyarakat? Itu kan ada di beberapa platform ya, seperti Gojek itu udah ada, itu ada ESG, Environmental, Social and Governance. Itu kalau kita mau naik jarak dekat itu ada nilai plusnya itu 1.000. Nah, 1.000-nya itu untuk apa? Nah, untuk kegiatan ini, mitigasi perubahan iklim. Ya. Ini dilatar belakangnya oleh krisis iklim ya, merupakan perubahan iklim karena adanya efek rumah kaca, sehingga istilahnya apa ya? Hmm, kenaikan ini suhu permukaan. Krisis iklim telah menjadi isu sentral dalam wacana pembangunan global ini udah lama dari tahun 90-an ya. Ini ada laporan IPCC menunjukkan bahwa peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer berpotensi membawa dampak destruktif
terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan ekonomi. Nah, untuk gasnya sendiri, khususnya kalau saya di bidang pertanian ya, itu ada 3 gas yang utama, itu gas karbon dioksida, gas metana, gas dinitrooksida, N2O, yang dilepaskan melalui berbagai aktivitas manusia, terutama dari sektor industri, energi, transportasi, maupun pertanian. Untuk pertanian sendiri, pertanian dalam arti luas, itu secara global ya, itu menghasilkan gas rumah kaca itu sekitar 14%. Itu dibagi-bagi ya, ada sektor kehutanan, budidaya pertanian, terus ada peternakan maupun perikanan, apa perairan. Nah, gas rumah kaca ini gas rumah kaca yang utama yaitu CO2, CH4, N2O. Nah, untuk GWP-nya, Global Warming Potential, itu memang yang paling tinggi itu gas N2O, sekitar 121 CO2 ekuivalen. Memang yang di apa standarnya itu kan dilihat dari karbon dioksida. Kalau untuk CH4 itu 14 CO2 ekuivalen. Tapi kan untuk CH4 dan N2A itu biasanya dihasilkan dengan kadar yang sedikit dibandingkan yang karbon dioksida ini kan banyak. Adapun pendekatan berbasis pasar ini untuk solusi dan apa inovatif itu ada command and control, itu regulasi langsung seperti batas emisi atau standar teknologi yang diterapkan pemerintah. Itu. Terus kedua, market based instrumen itu pendekatan berbasis pasar untuk regulasi langsung emisi itu ada beberapa peraturan di Indonesia, terutama dulu ada yang namanya RAN, Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi Gas Rumah Kaca. Untuk mengatasi iklim, pendekatan yang hanya berbasis regulasi juga pendekatan berbasis pasar. Nah, ini yang dapat memberikan insentif ekonomi, di mana carbon trading atau perdagangan karbon ini telah diadopsi secara luas di tingkat global. Nah, itu lebih ke industri. Nah, selanjutnya ini ada implementasi perdagangan karbon di dunia. Uni Eropa itu melalui EU ETS, Emission Trading System, yaitu pelaporan sistem perdagangan karbon yang menunjukkan hasil menjanjikan dalam menurunkan emisi sektor energi dan industri. Karena di Eropa itu kan banyak industri. Nah, kalau di Tiongkok ini ada, itu meluncurkan sistem perdagangan karbon nasional yang menjangkau sektor pembangkit listrik dan diproyeksikan menjadi yang terbesar di dunia. Kalau ya, nah otomatis dibarengi dengan peningkatan emisi karbon ya. Untuk di Indonesia sendiri, ini masih negara berkembang dengan potensi besar, mulai memasuki era perdagangan karbon dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 2023. Ini melalui IDX Carbon. Terutama kemarin Menteri Kehutanan juga membahas mengenai perdagangan karbon. Untuk pondasi teoritis dari perdagangan karbon ini, di mana ini masuk dalam ekonomi lingkungan, cabang ilmu ekonomi ya, yang fokus pada hubungan antar aktivitas ekonomi dan lingkungan hidup. Di mana tujuannya adalah untuk memahami dan menginternalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia, terutama dalam bentuk eksternalitas. Nah, ini, di mana emisi gas rumah kaca itu mencemari udara dan menyebabkan dampak kesehatan tanpa biaya langsung bagi pelaku. Jadi maksudnya ini kita contoh saya punya pabrik. Nah, pabrik itu mengeluarkan gas rumah kaca, gas karbon dioksida tadi. Nah, hasil yang kita jual dari produk yang kita itu kan harga barang itu tidak mencerminkan seluruh biaya sosial yang ditimbulkan. Mungkin di sekitar kita karena kita mengeluarkan gas karbon dioksida ada yang apa ini lebih ke ISPA ya, infeksi saluran pernafasan karena gas yang kita keluarkan itu ternyata udah menyebar gas ambien ya di sekitar
apa pabrik. Nah, itu kan kita harus punya yang namanya biaya untuk menangani dampak tersebut. Selanjutnya, pasar bebas itu cenderung menghasilkan alokasi sumber daya yang merugikan masyarakat. Hmm. Karena apa adanya pasar bebas, keran pasar bebas dibuka, akses untuk kemana saja mudah. Nah, itu kan akan menghasilkan apa? Jejak karbon. Nah, jejak karbon itu nggak harus wah apa menggunakan ini karbonnya sekian. Nggak, itu dihitung dari hulu sampai hilir. Contoh dari negara A sampai ke negara B. Itu ada transportasinya apa saja. Apakah sudah ramah lingkungan atau belum. Contoh makin panjang. Setelah panjang ada penyeberangan. Penyeberangan juga mengeluarkan gas karbon dioksida. Nanti ada distribusi lagi. Itu kan lanjut terus. Tuh. Di sisi lain kita diuntungkan karena adanya pasar bebas, di sisi lain juga itu juga ada dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ya, untuk pendekatannya itu ada dua ya, pendekatan Pigovian ini melalui intervensi fiskal ini oleh pemerintah dikembangkan oleh Arthur C. Pigou pada awal abad ke-20. Pendekatan ini menyarankan intervensi pemerintah melalui instrumen fiskal seperti pajak Pigovian untuk menginternalisasi eksternalitas negatif, di mana pajak ini menetapkan tarif tertentu per ton emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Tujuannya apa? Agar pelaku ekonomi ini mempertimbangkan biaya sosial dari emisinya dalam keputusan produksi ataupun konsumsi mereka. Nah, tantangan utamanya apa? Penentuan tarif yang ideal sangat sulit dilakukan karena kompleksitas dalam mengukur nilai moneter dari kerusakan lingkungan serta ketidakpastian ilmiah terkait dampaknya. Banyak ketidakpastian ilmiah, apakah ada ini apa tadi saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, terus juga kan karena gas rumah kaca semakin meningkat, suhu semakin meningkat. Kalau bisa kita hubungkan ya, ada penelitian itu banyak orang atau petani itu mengalami yang namanya apa? Istilahnya bukan rabun ya, yang apa? Pandangannya itu semakin lama semakin berkurang gitu. Itu ternyata terlalu lama melihat apa? Terlalu lama di bawah terik matahari. Nah, itu ada. Nah, sedangkan itu kan kita tidak bisa mengukur seberapa biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau ini untuk penentuan biasanya disesuaikan masing-masing negara ya. Seperti EU ETS tadi itu kalau tidak salah diicap karbon itu sekitar berapa ya? 67 dolar atau berapa? Saya lupa 67 dolar per ton emisi karbon dioksida. Untuk Korea itu 10, untuk Cina itu 13,3, untuk Indonesia sendiri nih karena baru ya rendah. Itu sekitar 3,33 dolar per ton emisi karbon dioksida. Adapun pendekatan keasian ini negosiasi pasar, di mana definisinya ini hak kepemilikan, hak atas sumber daya didefinisikan dengan jelas. Biaya transaksi rendah, pihak-pihak dapat bernegosiasi dengan efisien. Kesepakatan pasar, solusi efisien tercapai tanpa intervensi pemerintah. Jadi antara si pemilik hutan dengan si pemilik pabrik, contohnya seperti itu. Sistem perdagangan emisi implementasi dalam bentuk carbon trading. Ini dikembangkan oleh Ronald Coase tahun 1960 yang menyatakan bahwa jika hak kepemilikan atas sumber daya didefinisikan dengan jelas dan biaya transaksi rendah, maka pihak-pihak yang terkena eksternalitas dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Pendekatan ini diterapkan dalam sistem perdagangan emisi. Jadi gini, contoh saya punya pabrik, saya punya batas, contoh cap and trade-nya itu 250 ton. Nah, sedangkan emisi yang saya keluarkan dari pabrik saya itu 300 ton.
Berarti saya punya kelebihan 50 ton karbon dioksida. Nah, untuk menutupi apa kelebihan tadi, saya harus membeli karbon. Nah, saya belinya di mana? Nah, karena ini pendekatan koasian, ternyata ada ini ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup itu punya cadangan karbon 100 ton karbon dioksida atau 300. Berarti saya beli 50. Berarti saya harus mengeluarkan uang untuk membeli 50 ton karbon dioksida untuk menutupi emisi yang saya keluarkan tadi. Karena cap and trade-nya tadi 250. Sedangkan yang saya keluarkan 300, berarti saya butuh 50. Nah, di sini ada kesepakatan pasar. Contoh tadi harganya untuk di Indonesia kan 3,33 dolar per ton per hektar. Nah, karena saya punya pabrik baru berjalan 1 tahun dan untuk dana apa hanya dan yang disiapkan untuk lingkungan kan masih sedikit. Nah, di situ ada kesepakatan. Saya berani membayar 1 dolar per ton per hektar. Bagaimana? Anda setuju atau tidak? Nah, ini kan persetujuan antara dua belah pihak. Nah, kalau si pemilik tadi yang punya punya ruang terbuka hijau setuju, kita bayar. Nah, tapi tidak semena-mena kita punya apa cadangan karbon sekian, kita dapat uang. Tidak. Karena di dalam instrumen itu nanti ada yang namanya na- nature nature based solution. Nah, uang tersebut untuk apa? Kan ada kegiatan untuk meningkatkan serapan karbon, terutama si pemilik karbon yang tadi si pemilik ruang terbuka hijau tadi. Saya dapat uang sekian. Untuk apa? Nah, untuk pemeliharaan, untuk MRV, terus mungkin ada pohon yang roboh karena ada angin ya, angin kencang, roboh, berarti kita harus melakukan penanaman ulang. Nah, uang tadi itu digunakan untuk kegiatan tersebut. Ini perbandingan pendekatan Pigovian dan Koasian. Nah, untuk instrumen utamanya itu carbon tax ya, untuk yang Pigovian, untuk Koasian itu cap and trade yang tadi. Terus ada target regulasi, itu harga emisinya itu cost per ton karbon dioksida ekuivalen. Terus untuk Koasian itu ada kuantitas emisi, jumlah izin terbatas. Terus ada pemerintah ini aktif menentukan tarif pajak, tapi kalau pendekatan koasian itu menetapkan batas emisi dan membentuk pasar. Untuk pembentukan harganya itu ditentukan oleh pemerintah kalau pendekatan Pigovian. Tapi untuk koasian terbentuk dinamis sesuai tadi apa kesepakatan antara kedua belah pihak. Kelebihannya memberi kepastian harga. Tapi untuk koasian itu mencapai efisiensi alokasi emisi. Kekurangannya sulit menentukan tarif optimal di Govian ini karena kan masing-masing daerah berbeda-beda. Tapi kalau pendekatan koasian ini pasar dapat volatil, bebas, bisa tinggi, bisa kurang. Contoh implementasinya itu ada pajak karbon di Swedia atau Colombia. Kalau pendekatan koasian itu ada EU ETS, California Cap and Trade, dan Bursa Karbon Indonesia. Ini ada dua model utama perdagangan karbon yang tadi saya sebutkan cap and trade, yaitu pemerintah menetapkan batas maksimum atas total emisi gas rumah kaca yang diizinkan dalam satu periode tertentu. Izin emisi dialokasikan kepada pelaku usaha, baik secara gratis maupun melalui lelang, dan dapat diperdagangkan di pasar. Nah, ini adanya kepastian terhadap volume emisi yang dikendalikan, harga karbon dapat berfluktuasi tergantung dinamika pasar maupun digunakan oleh EU ETS, California, dan Tiongkok. Jadi untuk cap and trade ini, seperti tadi yang saya sebutkan, contoh saya punya pabrik dan pemerintah itu menetapkan batas maksimal emisi per tahun itu 250 ton karbon dioksida per tahun. Kalau lebih
tadi saya harus membeli karbon dari ruang terbuka hijau yang penyerap karbon, atau bisa membeli dari pabrik yang emisi karbonnya kebetulan rendah. Contoh di sini Mas Taufik ya punya jatah itu 250 ton per hektar, ton karbon dioksida per tahun. Saya, sedangkan emisi yang dikeluarkan dari pabriknya Mas Taufik itu hanya 100. Berarti kan masih punya 150. Nah, kebetulan saya 300 tadi. Butuh 50. Nah, saya beli di pabriknya Mas Taufik. Mas, saya beli 50 ton karbon dioksidanya untuk menutupi apa emisi yang dihasilkan oleh pabrik saya. Nah, sedangkan Mas Taufik masih punya 100 cadangan cadangan ini ya, modal untuk dijual. Nah, barangkali ada perusahaan lain butuh 100 itu bisa diperjualbelikan. Nah, itu untuk cap and trade. Nah, untuk baseline and credit itu sistem bekerja berdasarkan pembanding terhadap baseline, yaitu tingkat emisi referensi yang ditentukan berdasarkan data historis, data sebelumnya. Entitas yang berhasil mengurangi emisinya di bawah baseline mendapatkan kredit karbon yang dapat dijual. Berbasis proyek dengan fokus additionally fleksibel untuk sektor yang sulit diatur melalui cap and trade digunakan dalam CDM, VCS, dan RED Plus. Contoh baseline and credit gini. Contoh saya punya tambang. Tambang saya sebelumnya menggunakan ini truk tambangnya itu pakai diesel konvensional. Oh, ternyata menghasilkan contoh ya, itu menghasilkan 100 ton karbon dioksida per tahun. Nah, di situ ada proyek baru masuk. Itu ada dari contoh ada perusahaan moda transportasi tadi menawarkan ini kami punya truk diesel diesel apa elektrik. Ini lebih ramah lingkungan, bisa mereduksi sekian. Nah, akhirnya kita beli untuk tahun 2 tahun ke depan. Hmm. Kita beli, setelah beli ternyata dengan menggunakan diesel elektrik itu ada penurunan karbon dioksida sekian persen. Nah, nanti sekian persennya itu yang dapat dijual sebagai kredit karbon. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini lanjut ada pasar wajib maupun pasar sukarela ya. Pasar yang dibentuk berdasarkan kewajiban hukum atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sering dikaitkan dengan komitmen internasional seperti NDC dalam kerangka persetujuan Paris ini, Paris Agreement. Indonesia sendiri telah memasuki ranah pasar karbon wajib dengan diterbitkannya regulasi seperti pada Perpres nomor 98 tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon. Melalui regulasi ini, Indonesia berkomitmen untuk mengatur perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi nasional mitigasi iklim, sektor energi, kehutanan, dan industri manufaktur menjadi target awal dari sistem untuk pasar sukarela, yaitu memungkinkan perusahaan dan individu untuk membeli kredit karbon secara sukarela melalui sertifikasi independen yang menjamin realisasi. Di Indonesia, pasar sukarela berkembang melalui proyek-proyek RED Plus ini, Reduction Emission from dananya dari mana? Nah, itu. Deforestasi tersebut nanti akan menghasilkan kredit karbon yang dijual di pasar sukarela global. Jadi ada mungkin dari luar ya, ada pendanaan dari luar sekian ratus miliar itu masuk. Nah, dana itu untuk apa? Ya tadi untuk menanggulangi deforestasi dan untuk konservasi alam. Ini contohnya ya, ini ETS.
sebagai mekanisme perdagangan karbon emission trading system merupakan salah satu mekanisme perdagangan karbon yang ditentukan oleh kuota ton karbon dioksida per tahun. Nah, kerangkanya ini semakin luas jika makin banyak sektor ekonomi dengan potensi mitigasi yang lebih besar. Untuk targetnya, ini emisi per PDB, cap-nya itu jumlah GRK yang diizinkan oleh entitas. Alokasi kuotanya ini secara gratis maupun pelelangan. Kalau lelang, karena saya banyak mengeluarkan karbon dioksida, saya minta berapa? Seperti itu. Nanti kita harus bayar berapa? Badan pengawas yang menetapkan sistem pengelolaan izin dan menindak ketidakpatuhan. Dan kelembagaan untuk institusi pengawas. Nah, untuk pasar sukarela ini banyak ya. Instrumen kebijakan pemerintah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP 46 Tahun 2017 mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana lingkungan hidup, dan Perpres Tahun 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Ini untuk pasar wajib, ini yang ETS tadi, perkembangan di dunia. Nah, ini untuk yang di Indonesia, untuk pasar sukarela ya. Ini ada proyek NBS, Nature Based Solution. Ini ada di perhutanan, pertanian, laut. Hmm. Ada yang mengurangi emisi, penghapusan emisi. Ini contoh di pertanian ya, di bagian saya itu ada manajemen nutrisi. Ternyata kalau kita memupuk apa padi, emisi gas N2O dan gas itu kita manajemen nutrisi menggunakan pupuk yang berimbang sehingga emisinya itu bisa ditekan maupun menggunakan varietas yang rendah emisi itu juga bisa. Nah, adapun daftar proyek verification karbon standar yang terintegrasi di Indonesia ini ada proyek lahan gambut Sumatera Merang, ini multi pengembang, ini NBS. Ini estimasi pengurangan karbonnya sekian. Dan lainnya ya. Ada listrik juga, ini pembangkit listrik, tenaga mini hidro, itu juga masuk ke energi terbarukan, ternyata dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida sekian. Nih, tantangan implementasi ya, hambatan dan perdagangan karbon. Yang pertama, volatilitas harga karbon. Harga karbon dapat naik turun tajam karena pengaruh pasar, ketidakpastian kebijakan, ataupun rendahnya permintaan. Hal ini mengurangi kepastian investasi dan memperlemah insentif pengurangan emisi jangka panjang. Kedua adalah kualitas kredit karbon, di mana tidak semua kredit mewakili pengurangan emisi yang nyata, tambahan, additional, dan permanen. Risiko greenwashing tinggi, menurunkan kredibilitas pasar dan kepercayaan publik. Terus ada perhitungan ganda, double counting ya. Ini satu kredit karbon dilaporkan oleh dua pihak yang berbeda, misalnya oleh negara dan perusahaan secara bersamaan. Hal ini merusak integritas akuntansi karbon global. Terus ada ya, keterbatasan kapasitas MRV. Ini seringkali belum matang, terutama di negara berkembang. Data emisi tidak akurat, mempersulit kepatuhan dan evaluasi dampak. Terutama yang contoh pengelola KDTK, ruang terbuka hijau, itu kan tiap tahun kadang kita harus melakukan survei ulang. Cadangan karbon kita tahun ini berapa? Itu kan kadang kalau kita menggunakan GIS, menggunakan NDVI, terus karbonnya berapa, itu kan kadang rumus empirisnya berbeda-beda. Ada yang kebetulan tinggi, overestimate, ada yang rendah, underestimate. Sedangkan masing-masing tutupan lahan itu apa vegetasinya berbeda-beda. Ada yang bambu, ada yang monokultur, ada yang istilahnya hutan alami. Ya, itu yang biasanya mengurangi ketidakpastian dan seringkali belum matang di situ. Terus untuk ini tantangan dan lanjutan ada akses dan regulasi. Ini ketimpangan akses pasar ya. Pelaku dari negara berkembang atau komunitas lokal seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pasar karbon global, menciptakan distribusi manfaat yang tidak adil. Ini
pelaku dari negara berkembang. Kadang kita mungkin dari komunitas pecinta alam kebetulan sedang apa konservasi lahan di lereng gunung apa gitu. Kita bingung, kita butuh dana, kita akan melakukan kegiatan ini. Minta dananya kemana? Apakah kita sukarela, kita mengeluarkan uang sendiri atau itu ternyata tidak seperti itu ya. Karena kita harus punya suatu proyek, ya proyek itu yang nanti akan didanai oleh dana dari lingkungan hidup tadi. Ketidakpastian regulasi dan politik. Ini perubahan kebijakan mendadak atau lemahnya kepastian hukum mengganggu kepercayaan pasar. Ini menunda investasi dan memperlemah partisipasi sektor swasta. Apalagi kalau di kita kan 5 tahun sekali, ini pesta demokrasi, nah itu kadang regulasinya itu berubah-ubah. Selanjutnya ada fragmentasi pasar, banyak sistem karbon nasional ataupun regional tidak saling terhubung atau kompatibel, menurunkan efisiensi pasar dan membatasi volume transaksi. Hmm. Ini akan disatukan jadi satu atau masing-masing mengelola sendiri melalui PT. Nah ini kadang yang masih belum bisa ini dihubungkan. Upaya mitigasi termasuk penetapan floor dan ceiling price, verifikasi independen, harmonisasi sistem pelaporan, terus ada pelatihan teknis, dukungan untuk proyek berbasis komunitas, reformasi kelembagaan, dan upaya integrasi regional. Nah, ini di Paris Agreement, ya. Jadi, kalau kita punya hutan, apakah kita punya cadangan karbon sekian, terus kita melaporkan bahwa kita menjual karbon sekian. Itu tidak seperti itu ya, karena setiap apa ini berdasarkan NBS tadi, kegiatan apa yang kita lakukan di situ. Nah, dari kegiatan itu kita kan membuat proposal dan mengajukan ke pemilik dana. Saya punya kegiatan ini loh, kegiatan survei tiap tahun untuk cadangan karbon, terus ada konservasi ini, terus kita menggunakan mini hidro atau mikro hidro, kita butuh dana sekian sekian sekian, itu dapat menurunkan karbon dioksida sekian sekian sekian. Tapi kalau kita hanya melaporkan serapan karbon kita segini, itu tidak bisa sebenarnya seperti itu. Adapun 3 pilar ini untuk institusional ya. 3 pilar kembangan yang efektif yaitu efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Di mana faktor institusional memainkan peran sangat penting dalam menentukan efektivitas kebijakan gerakan karbon. Institusi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjamin kepercayaan pengaturan permainan dan menjaga stabilitas sistem. Jadi harus ada institusi yang kuat di sini. Contoh tadi mungkin dari kelompok pecinta alam ingin mengajukan proposal, nah kita harus bermitra dengan institusi apa? Mungkin bisa dengan kampus, Pak. Kami punya proposal untuk ini, pengembangan ini, kita siap jadi mitra untuk konservasi alam di lereng gunung ini. Ya, silahkan nanti kalian bikin proposal nanti diajukan seperti itu. Ketiga, dimensi efisiensi kelembagaan, transparansi proses, akuntabilitas pelaksanaan, saling berhubungan, dan secara kolektif menentukan keberhasilan atau kegagalan pasar karbon sehingga instrumen mitigasi iklim, sebagai instrumen mitigasi iklim. Nah, yang penting efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini kunci keberhasilan itu efisiensi dan kelembagaan merujuk pada kemampuan sistem dan lembaga yang mengelola perdagangan karbon untuk menjalankan fungsinya secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun memberikan hasil yang maksimal. Contoh keberhasilan sistem menunjukkan efisiensi tinggi melalui integrasi laporan dilakukan secara daring sehingga tingkat kesalahan menekan potensi distorsi harga maupun praktik monopoli. Setelah terbentuk bursa karbon di Indonesia,
integrasi data antar sektor masih belum optimal. Proses verifikasi menjadi lambat dan membatasi kemampuan lembaga untuk merespon dinamika pasar. Transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan, di mana transparansi merupakan syarat mutlak dalam sistem perdagangan karbon, mencakup keterbukaan informasi terkait alokasi izin, volume perdagangan, harga karbon, serta laporan emisi dari setiap entitas yang terlibat. Tanpa transparansi, sistem rentan terhadap praktik greenwashing. Akuntabilitas pelaksanaan ini menjamin bahwa setiap pelaku dalam sistem perdagangan karbon bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, terutama terkait dengan pelaporan emisi dan kepatuhan terhadap kuota emisi. Sekaligus ada partisipasi publik, ini ada organisasi masyarakat, LSM lingkungan, komunitas terhadap implementasi proyek karbon, terutama dalam proyek berbasis alam seperti REDD Plus dan konservasi hutan. Ini mekanisme akuntabilitas yang efektif itu kita harus ini adanya sanksi administratif dan finansial, denda per ton emisi yang melebihi kuota, serta larangan mengikuti lelang izin masa depan bagi kelebihan 50 ton per hektar. Tapi saya tidak membeli sisanya. Nah, nanti kita pabrik kita bisa disanksi. Contohnya seperti itu. Untuk verifikasi independen, ini audit oleh pihak ketiga yang memastikan keakuratan data emisi dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Tiga, ini ada resolusi konflik, di mana mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak terkait dalam sistem perdagangan karbon. Terus ada pengawasan sosial, ini pelibatan masyarakat sipil dan komunitas lokal sebagai pengawas implementasi proyek karbon. Ini contohnya di negara Korea Selatan dan Selandia Baru menerapkan sistem sanksi yang ketat terhadap pelanggar karbon. Indonesia juga telah mengambil langkah awal dalam mengatur sanksi administratif dalam regulasi nilai ekonomi karbon, namun masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan. Strategi untuk sistem perdagangan karbon nasional ini perluasan cakupan sektor, melibatkan sektor transportasi, manufaktur, dan pertanian selain energi dan kehutanan. Sementara ini kan hanya energi dan kehutanan. Nah, mungkin bisa dari transportasi, mungkin dari komunitas dengan adanya sekarang ya booming kendaraan listrik, berapa sih emisi karbon yang sudah diturunkan dengan adanya transportasi yang berbasis listrik ini berapa. Terus ada penguatan MRV, investasi dalam sistem digital, pelaporan berbasis waktu nyata, dan pelatihan auditor karbon. Terus ada integrasi kebijakan, ini NEK, harmonisasi dengan pajak karbon, subsidi energi, dan insentif energi terbarukan. Terus ada pembagian manfaat yang adil, ini melibatkan masyarakat lokal, komunitas adat, dalam proyek berbasis alam ya. Contoh tadi, kalau kita melakukan konservasi alam di suatu wilayah, dan itu hutan adat, berarti kita harus menggandeng mereka, bermitra dengan masyarakat lokal. Karena yang tahu daerah situ, ya masyarakat yang ada di sekitar situ. Dan kita masuk hanya sebagai katalis untuk mencari dana, untuk meningkatkan tadi. Mungkin RMRV untuk agar hutan itu lebih terlindungi, tidak ada pembalakan liar, dan lain-lain. Terus pengawasan dan penegakan, ini lembaga pengawas independen dengan sanksi tegas untuk pelanggar. Ini roadmap implementasi untuk Indonesia ya. Mungkin ini di yang pertama ini pembangunan infrastruktur digital, MRV, pelatihan SDM, dan harmonisasi regulasi lintas sektor. Fase kedua ada perluasan partisipasi melibatkan sektor transportasi, manufaktur, pengembangan pasar sukarela maupun integritas dengan pasar regional.
Nah, untuk fase ketiga ini optimalisasi sistem, evaluasi komprehensif, penyesuaian kebijakan berdasarkan data empiris dan integrasi penuh dengan pasar karbon. Di sini pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas dan koheren dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tanpa keadilan sosial, proyek karbon beresiko menimbulkan konflik sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem. Nih, ini ada potensi perdagangan karbon di Indonesia, di mana luas hutan di Indonesia ini, hutan tropis, ini menyerap berapa ini? 25,18 miliar ton karbon. Ini hutan mangrove 33 miliar ton, lahan gambut itu 55 miliar ton karbon. Ini saya ambil dari Indonesia Carbon Trading Handbook. Bisa kalian download di internet ya, di Google itu ada. Untuk kesimpulannya ini menuju masa depan rendah karbon, di mana carbon trading bukan sekedar instrumen ekonomi, tetapi merupakan bagian integral dari transformasi sistemik menuju pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Ini ada efektivitas terbukti, yaitu EU ETS dan sistem global lainnya menunjukkan hasil positif dalam pengurangan emisi gas karbon dioksida. Tantangan nyata yaitu tadi volatilitas harga, kualitas kredit, dan kapasitas kelembagaan memerlukan perhatian yang serius. Peluang Indonesia potensi besar di sektor kehutanan dan energi dengan bursa karbon Indonesia EDX Carbon sebagai fondasi. Aksi diperlukan yaitu penguatan MRV, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial adalah kunci keberhasilan. Nah ini kemarin ada dari BPDLH, ini program untuk menurunkan karbon ya. Ini banyak uangnya juga banyak. Kebetulan udah ditutup kemarin tanggal 2 Januari. Mungkin kalau Bapak Ibu rencana untuk mengajukan tahun depan atau di pertengahan tahun ini ada pembukaan lagi, bisa dipelajari apa saja yang harus dilakukan. Jadi di sini tuh banyak macamnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau proklaim, desa proklaim, terus ada pengurangan emisi di transportasi, mungkin di gedung juga bisa dengan penggunaan lampu LED, sebelumnya menggunakan lampu biasa, sebelumnya tidak menggunakan balas, terus setelah itu menggunakan lampu LED, itu kan juga dapat menurunkan karbon. Itu juga bisa dijadikan tema mungkin kajian untuk program low carbon development. Mungkin sekian dari saya, Mas Taufik. Saya kembalikan ke Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Baik Pak, mohon maaf tadi komputer saya terkendala jaringan Pak. Oke Mas. Untuk pemaparan materinya udah siap ya Pak? Oke. Izin Pak. Oke, gimana Mas? Oh, kita lanjutkan ke apa ya Pak? Sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya Pak yang sungguh menarik terkait perdagangan karbon, dimulai dari apa itu perdagangan karbon, bagaimana pendekatannya, mekanismenya yang dibuat, terus tantangan serta potensi Indonesia dalam perdagangan karbon. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan, ataupun ada yang ingin menyampaikan pendapat atau cerita boleh juga. Saya bacakan langsung ya Pak. Ada 2 pertanyaan di kolom komentar, kolom chat. Saya bacakan satu dulu. Yang pertama itu dari Eza Islami dari Universitas Riau.
Izin bertanya Bapak, bagaimana memastikan perdagangan karbon benar-benar digunakan untuk menurunkan emisi, bukan sekedar transaksi? Karena berdasarkan penjelasan Bapak tadi bahwasanya uang dari hasil transaksi karbon tersebut diperuntukkan untuk pelestarian ruang terbuka hijau. Bagaimana cara kita tahu bahwa uang tersebut diperuntukkan dengan benar, Pak? Boleh Izin dijawab, Pak? menjawab ya, Mas. Ya, Pak. Ya. Jadi gini, untuk apa? Kita benar-benar memastikan ya bahwa perusahaan itu, contoh kita di perusahaan yang sudah menerapkan sistem ESG, berarti kan kita membayar lebih. Contoh tadi saya pernah sebutkan tadi tentang Gojek ya, itu kan ada ESG, biasanya lebih mahal 1.000. Nah, 1.000-nya itu untuk apa? Nah, untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Ini tadi kan memang saya mencontohkan ruang terbuka hijau. Tapi bisa dengan apa? Dengan kegiatan yang lain. Contohnya seperti kemarin kalau tidak salah Gojek itu menanam apa ya? Mangrove, 1.000 mangrove atau apa saya lupa. Itu di daerah pesisir. Nah, kegiatan itu didanai oleh apa? Itu uang yang hasil dari perdagangan karbon tadi. Nah, contoh untuk ini pelestarian ruang terbuka hijau itu tadi, contoh kita sebagai pengelola hutan. Pengelola hutan kami punya data itu, contoh di hutan kami 350 ton per tahun penyerapan karbonnya. Nah, nanti ada perusahaan tadi, contoh saya punya pabrik, pabriknya itu karena kelebihan dari cap and trade-nya tadi 50 ton per hektar, kita beli di apa tadi hutan tadi contohnya tadi itu ruang terbuka hijau ya. Ruang terbuka hijau punya 350 ton, kita beli 50, dan 50-nya itu apa? Nah, di ruang terbuka hijau itu ada kegiatan apa? Karena di ruang terbuka hijau tadi biasanya itu ada yang namanya jasa ekosistem ya. Mulai dari apa? Kultur, mulai dari provisioning atau penyangga atau apa penyedia atau regulator. Nah, tergantung di situ. Kalau di ruang terbuka hijau kan berarti jasa ekosistemnya regulasi iklim. Nah, nanti kegiatannya untuk mendanai apa? Untuk mendanai ini pengukuran cadangan karbon itu secara manual. Jadi dalam satuan apa ruang terbuka hijau itu kan kita ambil sampel 20 kali 20 meter persegi. Di situ ada pohonnya berapa, pohonnya apa saja, kita cari apa kemampuan penyerapan karbonnya itu berapa. Nah, dari kegiatan itu kan kita butuh yang namanya volunteer. Volunteernya itu kan juga ibaratnya butuh makan dan lain-lain. Nah, dana tadi itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Baik, apakah ada tanggapan dari Saudara Eza Islami? Mungkin sudah cukup, Pak. Kita Oke, lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya, Pak. oke, lanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Tika. Izin bertanya, Bapak, menurut Bapak, apakah perdagangan karbon ini merupakan solusi jangka panjang mitigasi perubahan iklim atau hanya instrumen untuk sistem ekonomi rendah karbon? Dan bagaimana strategi efektif untuk pelibatan masyarakat lokal atau masyarakat adat dalam kebijakan ini, Pak? Ya, Mas. Ya, cermati dulu ya, Mas. Ya, Ini Pak. ini hubungannya dengan kemitraan, Mas. Ya, oke. Ya, ya, saya izin menjawab. Oke, untuk ini Tika, saudara Tika, ini di sini untuk perdagangan karbon ini merupakan solusi jangka panjang. Menurut saya, ya, karena dengan adanya perdagangan karbon ini, kita pelaku usaha maupun
penyedia penyedia jasa ekosistem ya, ataupun kita yang punya hutan itu memiliki istilahnya apa ya, ruang untuk mendapatkan dana dan apa untuk pengelolaan tadi, pengelolaan konservasi lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seperti itu. Untuk strategi efektifnya, nah ini contoh tadi itu kan ada yang namanya dana dari BPDLH untuk low carbon development. Nah, contoh ini Saudara Tika itu membuat proposal tentang lebih ke ini pelibatan masyarakat lokal. Kebetulan di sana desanya itu, contoh nih, desa itu setiap rumah punya pohon mangga. Nah, pohon mangga itu kan menyerap karbon dioksida. Nah, monggo bisa dibuat kegiatannya apa? Kegiatannya mungkin monitoring, evaluasi tentang mangga. Tiap tahun kan otomatis penyerapan karbon dioksidanya banyak. Nanti dibandingkan dengan yang ada di kota. Di kota kan biasanya jarang punya pohon-pohon besar. Nah, di situ dengan kota karbon dioksidanya sekian, suhunya tinggi. Nah, sedangkan di desa Proklaim yang diajukan oleh Saudara Tika ini, oh ternyata dengan adanya ruang terbuka hijau di depan rumah, di pekarangan, contohnya tadi pohon mangga, tiap rumah itu bisa menurunkan suhu yang suhu di kota itu 34 derajat atau 36, ternyata di desa Proklim itu cuma 32 maksimal atau bisa 30 karena rindang. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan adanya apa ya? Tujuan untuk mengurangi karbon. Nah, nanti kegiatan tersebut bisa didanai oleh tadi BPDLH tadi sekian miliar untuk mengembangkan desa Proklim. Terus kegiatannya apa aja? Apakah hanya mengukur suhu, mengukur serapan karbonnya? Ya tidak. Nanti kan ada contoh penggunaan listrik. Listriknya itu dimatikan setelah jam 9. Itu kan ada kalkulator karbon. Nanti saudara bisa mencari kalkulator karbon di internet itu ada. Nanti untuk penggunaan televisi AC sekian jam itu menghasilkan karbon berapa. Nah, kalau kita tadi di Desa Proklim ya contohnya, itu di- dimatikan pada jam 9. Nanti baru dinyalakan lagi jam 6 pagi, malam hari berikutnya. Nah, itu kan ada jamnya ya. Dengan pengurangan itu menghemat berapa karbon dioksidanya itu, emisi yang dihemat. Nah, untuk pelibatan masyarakat lokal atau adat, contoh kita lebih luas ya, kita menjaga hutan adat di mana di hutan A, contoh kita punya kegiatan itu banyak ada, ternyata ada pembalakan liar di sana kita nanam mungkin bisa kegiatan reboisasi terlebih dahulu. Terus ada pengawasan biar yang tadi melakukan pembalakan liar tidak diulangi. Nah, itu kan kita membutuhkan apa? Mitra dari masyarakat adat maupun masyarakat lokal di sana biar tidak terjadi deforestasi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tadi kan membutuhkan biaya. Nah, biaya tadi yang dari perdagangan karbon tadi ya, yaitu digunakan untuk istilahnya untuk membiayai kegiatan tersebut dengan adanya apa aktivitas-aktivitas tadi ternyata kita bisa menjaga hutan kita dari deforestasi yang kemarin deforestasi mungkin sekarang udah kembali alami. Nah, itu kan otomatis serapan karbonnya juga tinggi, kita punya cadangan karbonnya juga tinggi. Nah, itu yang nantinya akan diperjualbelikan. Tapi yang diperjualbelikan tadi cadangan karbonnya dan kegiatan apa saja yang ada di sana. Jadi nggak hanya cukup saya punya pohon sekian, saya jual, itu enggak. Tapi kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan serapan karbon atau menjaga karbon tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin eh,
kembali ke Kak Tika, Mbak Tika, apakah ada tanggapan? Baik, bagi peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, ceritanya bisa didiskusikan ya Pak. Akan ada door prize menarik bagi yang bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Mungkin sembari menunggu Pak, boleh saya bertanya Pak? Oke, Mas. Dan ya sedikit cerita juga ya Pak, mohon izin. Ini Pak terkait ada hasil penelitian saya skripsi, mungkin izin cerita sedikit. Saya meneliti karbon di suatu tanah adat di Kampar Pak, dan simpanannya tersebut sangat 195 ton per hektar. Jadi bagaimana Pak caranya mungkin kelembagaan adatnya atau masyarakatnya untuk berperan dalam upaya perdagangan karbon Pak? Atau kan itu kan kredit karbon dari hutan adat tersebut tentunya banyak Pak, karena serapan karbonnya banyak. Bagaimana caranya Pak? Mungkin bisa dikasih itu Pak pencerahan. Ini Mas, ini nah makanya tadi kan ada kesulitan di ini ya Mas tentang double counting. Kadang kita contoh masyarakat adat ingin mengajukan, sedangkan pemerintah itu sudah mengajukan. Nah, ini tergantung dari pemerintahnya. Ini akan diakumulasi dalam contoh satu provinsi, itu kan ada Mas yang namanya dokumen Volunetsing. Nanti ada kalian cari tentang Volunetsing. Volunetsing itu Forest and all other land use. Nah, di situ masing-masing daerah itu punya serapan karbonnya berapa, luasan hutannya berapa, kegiatan apa saja yang dilakukan itu ada semua, bahkan dana-dananya ada. Makanya tadi dibutuhkan transparansi. Coba nanti saudara-saudara di sini bisa download, mungkin masing-masing daerah itu ada. Kemarin saya buka Bali, Bali ada. Terus daerah Sumatera juga ada. Nah, untuk penguatan tadi di apa kelompok adat tadi ya, mungkin bisa di istilahnya bukan dikompilasi, lebih ke mungkin bermitra dengan pemerintah yang kebetulan pemerintah itu punya akses untuk memperoleh dana tersebut gitu. Nah, nanti tinggal kegiatannya apa saja. Nah, nanti dari kegiatan, contoh untuk mengurangi deforestasi, kegiatannya apa? Mungkin ada patroli tiap minggu sekali, apa tiap 1 bulan sekali untuk mengecek apakah ada apa pembalakan liar atau tidak. Nah, terus juga yang namanya biodiversitas itu kan juga punya nilai ya. Kadang malah nilainya itu tidak tidak apa tidak istilahnya unlimited lah, banyak sekali. Nah, kadang kita juga nggak bisa. Kemarin saya juga sempat bertanya, Pak, kalau ada konversi hutan 1 hektar, terus di hutan tersebut kehilangan, contoh kehilangan burung, kehilangan ini, kompensasinya itu berapa? Nah, menurut dosen saya kemarin itu ada harganya, Mas. Kalau tidak salah, dulu tahun berapa itu 1 hektar itu kompensasinya itu 3 juta kalau tidak salah, 3 juta per hektar. Itu dilihat dari nilai karbon atau nilai apa ya, saya lupa. Mungkin itu, Mas. Jadi penguatan kelembagaan, Mas. Nanti dari pemerintah top bottom up dulu biasanya. Untuk lebih bagus melalui bottom up. Kadang kalau top down itu di atas kepennya ini, di bawah nggak tahu. Tahunya dapat dana sudah dipotong-potong. Baik, Pak. Mungkin itu Ya, Mas dari saya. dan juga perlunya bermitra dengan pemerintah ya Pak, pastinya. Iya, perlu itu.
Contoh, kalau mudah ya kita bermitra dengan universitas, karena universitas kan tiap tahun melakukan penelitian, Mas. Itu. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak, mengingat waktu kita Ini 15 menit lagi. Pertanyaan terakhir dari Misbah, apa bedanya kredit pohon dan kompensasi karbon? Minta contoh konkretnya, Pak. oke, Mohon Mas. izin, Pak, jawab. Izin menjawab untuk Bu Misbah. Ini teman saya ya dari kedokteran. Pertanyaannya cukup menarik. Ya untuk kredit karbon tadi kan ini sebagai instrumen untuk apa yang dapat diperdagangkan pada proyek yang mengurangi emisi di tempat lain. Nah, itu kompensasi karbon. Nah, untuk contoh konkretnya itu contoh yang ini apa tadi itu tentang reboisasi dengan adanya deforestasi lahan terbuka pohon, contoh 1.000 pohon, satu pohonnya berapa? 15.000, nanti dikalkulasi berapa, nah dari situ nanti ada yang namanya apa istilahnya kegiatan untuk mencapai kompensasi karbon. Nah, dari meningkatnya karbon tadi yang sebab tadi itu daya serapnya menjadi 200. Berarti kan kita punya 100. Nah, nanti Sampaikan. ya, oke. Ya, dari sini kita belajar mengenai karbon ya, bahwa semua itu, semua kegiatan terutama harus berlanjut, harus apa ya? Intinya, intinya itu diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan ramah lingkungan. Jadi, tolong kegiatan saudara-saudara di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat proyek, itu proyek yang memenuhi tiga tadi. Diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan ramah lingkungan. Gitu. Jadi, kita kan di sini menjaga hutan, terutama hutan ya. Menjaga hutan itu kan kita istilahnya apa? Menjaga titipan untuk anak cucu kita. Dan kita hanya bisa untuk menjaga biar anak cucu kita hidup nyaman. Nah, mungkin saya izin share ya Bapak Ibu semua, terutama saudara-saudara di sini yang masih S1 barangkali berminat untuk melanjutkan kuliah S2. Ini kebetulan saya kan dari Institut Teknologi Yogyakarta, dari Magister Ilmu Lingkungan. Kebetulan ini kami juga membuka ini untuk semester genap dan semester gasal. Itu untuk kelas reguler itu SPP-nya 5.500.000, untuk matrikulasi 1.500.000, untuk kelas karya siswa yang 3 semester itu SPP per semesternya itu 10 juta. Nah, di Institut Teknologi Yogyakarta ini Magister Ilmu Lingkungannya itu hybrid. Jadi untuk perkuliahan, untuk UTS, UAS itu online. Jadi menyesuaikan jadwal saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, itu di perkuliahan itu hari Kamis, itu setiap jam 4 sampai jam 6. Hari Jumat itu jam 1 sampai jam 6. Nanti hari Sabtu itu jam 8, kadang sampai jam 6. Nah, di sini untuk offline-nya itu hanya pada saat seminar proposal dan pendadaran atau ujian tesis. Jadi kami itu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ingin melanjutkan ke menengah. Kebetulan ada yang
mungkin mau naik jadi manajer, butuh apa magister, monggo bisa mendaftar di sini. Kebetulan murah, tidak ada uang gedung, dan istilahnya kelasnya online, menyesuaikan jadwal apa Bapak Ibu yang sudah bekerja mungkin. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Taufik. Baik Pak, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang mau melanjutkan studi magisternya ilmu lingkungan mungkin bisa kontak-kontak Pak Arif ya. Oke, siap Mas. Nanti bisa untuk kita. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Bagi para peserta dapat mengisi link absensi yang berada di kolom chat. Bagi peserta yang bertanya tadi atas nama Eza Islami, Tika, dan Misbah boleh meninggalkan nomor handphonenya di kolom chat untuk pemberian lewat pulsa. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Arif Darmawan, Insinyur Ahmad Arif Darmawan SPMP atas materinya terkait perdagangan karbon yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi. Bagi para peserta boleh membuka kameranya. Baik, saya pimpin 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi atas seluruh peserta yang sudah menyukseskan acara ini. Mungkin saya izin juga Pak untuk mempromosikan penerbitan buku saya sebelum ditutup. Yes. Mohon izin share screen. Baik. Baik, berikut paket penerbitan kami. Ada 7 paket. Yang pertama itu paket penerbitan tulis hemat dengan harga 500.000, di mana pada paket ini kami berikan template buku, penulis yang menyesuaikan template dengan menyesuaikan naskah dengan template-nya. Selanjutnya itu paket tulis tunggal dengan harga cukup kirimkan naskah kami lakukan editing dan parafrase sesuaikan dengan template-nya, lalu kami terbitkan dan cetak bukunya. Untuk selanjutnya itu ada buku kolaborasi, di mana buku ini penulis akan berkolaborasi dengan penulis lain dalam menulis buku dengan harga 150.000 per bab saja. Untuk selanjutnya itu paket ghostwriter atau paket eksklusif tempat kami. Ini full service, di mana penulis cukup menyediakan judul bukunya saja, kami yang menuliskan naskahnya. Untuk yang selanjutnya itu paket kopi. Paket ini cukup bestseller, di mana para penulis mengirimkan hasil penelitiannya, kami bantu kembangkan menjadi buku SBN. Yang terakhir yaitu paket antologi, yaitu paket yang cocok untuk naskah-naskah antologi seperti puisi, cerita, pantun, dan biografi. Kami bantu terbitkan dengan KSBN dan cetak bukunya. Mungkin sekian dari kami. Alhamdulillah telah lancar acara webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ya, Pak. dan tim.